أنت كريم ونجيب فاستجب هذا دعانا بدوام ربنا ارزقنا اتباعا بالحبيب ربنا ارزقنا وحسنا بالختام ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زهور ألف صلى الله زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زهور اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kau pakai dulu. Aduh. Azan ya? Kamil mau azan? Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ahadzatullah ahmadullah habibullah al-mahdi khalifatullah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdal hamidin hamdan na'imin hamdal syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala khalifatikal mahdi ya ahad ya rabbil alamin. Kita masuk pada kajian Halur Rumuz. Halur Rumuz. Beda ya kalimat antara Hillur Rumuz dengan Halur Rumuz. Hil halal, hal menuntaskan, menyelesaikan, halul muskilah, memecahkan masalah, halur rumuz, memecahkan teka-teki, halur rumuz. Dia halur rumuz. Alhamdulillah, tadi kita melaksanakan salat jamaah. Nah, tadi kajian sore tadi kita berbicara tentang bahwa tasawuf itu menyelinap di bilik-bilik syariat. Tasawuf itu menyelinap di bilik-bilik fikih. Coba kita perhatikan, Rasulullah pernah bersabda dan dihafal oleh sahabat beliau. Wallahu a'lam, nama sahabat beliau itu adalah Wa'il bin Hujr kalau nggak salah. Bukan Wa'il bin Hujr. Saktatani hafiztuhuma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-iftitah fil iftitah wa ba'da al-qira'ah. Kama qala Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat mengatakan tempatan diam di dalam salat yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam ya. Jadi ada dua penempatan diam seorang imam di dalam salat. Yang pertama ketika iftitah.
Maka akhlak seorang imam, siapapun di antara kita yang menjadi imam, baik nanti di rumah maupun di mushola atau di masjid, kita terapkan adab ini. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar. Itu jangan buru-buru baca Al-Fatihah. Kasih kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Bahkan sebelum itu banyak ini kekeliruan yang dilakukan di masjid-masjid, masjid umum, masjid besar, bahkan sekelas masjid kampus Islam sekalipun. Setelah muadzin iqamah, dia imam kurang begitu peka bahwa ternyata di tengah-tengah shaf itu masih ada yang bolong. Dia tidak membayangkan dalam jeda tertentu shaf itu baru terisi hanya bagian depan saja. Kira-kira bagian tengah kayaknya belum terisi deh, karena ada proses berjalan melangkah orang belakang ke depan. Maka seringlah kita melihat kepekaan seorang imam tidak dimunculkan oleh diri mereka, sehingga banyaklah shaf kosong di tengah. Nah, kemudian setelah sholat takbir, seorang imam itu harus diam, memberikan kesempatan bahwa makmum juga membaca iftitah. Ada hak makmum membaca iftitah. Apa diam yang kedua? Diam yang kedua adalah setelah imam membaca Al-Fatihah, setelah bareng-bareng membaca amin. Maka si imam tidak boleh egois dengan bacaan ayatnya setelah itu. Waladdallin. Amin. Bareng-bareng aminnya. Setelah itu si imam tuh harus diam, nggak boleh egois. Tenang dulu. Setidaknya kira-kira si makmum sudah membaca separuh Al-Fatihah, atau kira-kira si makmum udah selesai separuh Fatihah yang lanjut membaca ihdinas siratal mustaqim. Dan lebih baik apabila kira-kira si makmum dengan bacaan cepatnya Al-Fatihahnya kelar, barulah si imam membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat. Nah, itu salah satu aplikasi tasawuf yang diterapkan di dalam sholat. Tasawuf sederhana, tasawuf yang paling sangat sederhana. Kepekaan si imam bahwa di belakang ada orang lain, bahwa dia tidak dia sendiri yang sholat, ada orang lain. Jangan selesai amin langsung baca ayat, kasihan si makmumnya, antara mendengar dengan baca Fatihah, kasihan. Nah, apalagi aplikasi tasawuf dalam sholat berjamaah. Ini apa di Bang Duduk? Gua ada 3. Hah? Oh, ini Zoom. Ini enggak. Alhamdulillah. Kena prank. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan seorang imam untuk aplikasi tasawufnya di dalam sholat? Selesai kita, siapapun imam, selesai membaca salam, menghadap ke arah makmum, menghadap ke belakang. Rasakan itu sentuhan psikologis wajhan biwajhin, face to face dengan si makmum. Jangan si imam egois, lagi egois kan? Karena ada riwayatnya lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam, Rasulullah tuh imma insarafa wa imma inharafa. Insarafa berpaling total 180 derajat menghadap ke makmum total, atau inhiraf 90 derajat. Nah, ngadep ke kanan. Yang penting sebagian badannya kelihatan oleh si makmum. Kerasa nggak seandainya kita ngobrol dengan orang lain, satunya membelakangi kita? Nah, antara imam dan makmum meskipun diam, tidak saling membaca doa lah misalnya, itu saling face to face saja tuh merasakan ada keterkaitan emosional. Itu nggak boleh egois. Hubungan imam dan makmum itu tidak hanya dibuka dengan takbir hingga salam, enggak. Ada lagi hubungan sosial setelah itu. Dimulai ketika taswiyatus sufuf hingga nanti selesai bubar membaca doa, baca zikir.
Sederhana kan tasawuf itu? Tasawuf itu menyelinap di hari-hari kita, bahkan menyelinap di balik kulit kita. Apalagi kebersamaan di dalam sholat jamaah, kebersamaan dalam ibadah ritual sholat. Nah, oke, kita udah mafhum. Kebersamaan dalam berzikir. Lagi-lagi Rasulullah menjelaskan, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menjaharkan suara, mengangkat suara, membaca zikir setelah selesai sholat wajib, itu sudah dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat siapa? Ustaz Ali Wafa. Ustaz Imam Ali Wafa. Riwayat Imam Bukhari. Ternyata menjaharkan zikir tasawuf itu sunnah dan ditinggalkan oleh orang sahabat-sahabat kita yang mengaku pendaku sunnah. Oh, mereka berkata, itu kan untuk belajar. Kalau sudah bisa, nggak perlu lagi. Lah, emang ada dalilnya seperti itu? Dalil menasekhnya ada nggak? Dalil yang menghapuskan pensyariatan jahar bidzikri itu ada nggak? Nggak ada. Dalil yang menasakh itu nggak ada. Bahkan di surah Al-A'raf itu bukan memerintah atau pelarangan untuk menjaharkan suara, tapi untuk menstabilkan suara, tidak mengganggu orang. Oke lah, tadi dikatakan zikir jahar setelah sholat berjamaah itu untuk belajar. Oke. Kalau udah bisa, nggak perlu lagi. Tadi yang pertama sudah kena, nggak ada dalil penasikhnya, yang menasikh menghapusnya nggak ada. Yang kedua, emangnya belajar itu berhenti, udah bisa berhenti gitu aja? Kan kita punya konsep long life education. Kenapa ketawa, Mufid? Mufid, aneh sebelum ngobrol sama orang-orang Arab tuh lebih lama ngobrol sama orang bule. Bule Arab, masya Allah. Jadi nggak ada istilahnya udah belajar, udah bisa berhenti. Enggak, belajar itu sampai mati. Nah, qila, pendapat pernyataan Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu kalau salah itu ungkapan Imam Syafi'i, banyak disangka oleh masyarakat kita bahwa itu sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan itu, kalau tidak salah itu pernyataan Imam Syafi'i. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sepanjang hidup kita menuntut ilmu itu. Jadi nggak ada istilahnya kalau udah bisa doa, udah doa sendiri aja. Enggak, hadisnya jelas kok. Nah, nggak ada hadis yang mengkaitkan, mentakyid. Hadis ini mutlak. Mutlak itu apa adanya, kerjakan apa adanya. Tidak ada pentakyidnya, tidak ada penasikhnya, apalagi tidak ada pengkhusus, penspesifik, apalagi itu spesifikasinya. Senang banget Mufid ya, masya Allah. Nah, jadi tasawuf itu memang faktanya tidak bisa lepas dari kehidupan bersyariat kita, tidak bisa lepas. Karena saling menguatkan. Dan dalam ibadah sholat kita sedang mempraktekkan apa yang hanya bisa dipraktekkan oleh bagian-bagiannya saja dipraktekkan oleh malaikat. Ada malaikat yang kerjaannya berdiri aja. Ada malaikat yang kerjaannya sujud aja. Ada malaikat yang kerjaannya ruku aja. Itulah para malaikat roki'in. Padahal itu sasaran empuk itu. Itulah malaikat penyusup dari batu. Ruku kerjanya. Nah, kita umat manusia, umat Nabi Muhammad sebagai bashar melakukan apa yang dilakukan oleh
para malaikat secara personal, malaikat sujud, malaikat ruku, malaikat qiyam, malaikat apa lagi? Malaikat sholawat. Dan kita lakukan itu dalam sholat. Ada malaikat tasyahud. Tugas Kohar itu kenal semua itu. Jadi malaikat itu salah satu makhluk Allah yang paling patuh karena tidak ada nafsiyahnya. Dia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sisi-sisi manusia, dia kerjakan. Ada malaikat yang Allah perintahkan menjaga rambut kita. Ada malaikat yang Allah perintahkan menjaga bulu mata kita. Ada malaikat yang perintahkan untuk menjaga alis kita. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk mempertahankan supaya kuku kita tetap tumbuh. Kan aneh, kok kuku nambah terus ya? Kulit gak tambah tebal. Bulu mata kenapa nggak seperti rambut? Alis kenapa tidak seperti rambut pertumbuhannya? Karena satunya ditahan oleh malaikat, satunya dibiarkan tumbuh melalui teori-teori biologi dan tubuh kita. Melalui sistem itulah malaikat bekerja. Jangan dibentrokkan lagi masalah anatomi tubuh dengan kerja malaikat, enggak, saling mendukung. Kalau Allah bilang tahan, ya tahan, gak tumbuh-tumbuh rambutnya. Kalau Allah bilang bulu mata alisnya bikin panjang, bisa ngepelantai. Allah utus malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Dan malaikat pun ada nama ruhnya, malaikat ada ruh ya. Tidak hanya manusia, malaikat pun ada nama ruhnya. Sesuatu yang wujud yang Allah titipkan ruh di dalamnya itu ada namanya. Segala sesuatu yang wujud itu pasti ada nama ruhnya. Yang membuat dia wujud, kenapa kita bisa katakan wujud itu karena ruh itulah membuat sesuatu menjadi tereksistensi. Kaidahnya sesuatu yang wujud pasti ada namanya. Orang ahli perkayuan ketika diajak ke gunung, ke hutan, coba tanya ke mereka, ini pohon apa ya? Ilmuwan perkayuan, ini pohon apa? Dia bakal tahu namanya. Ini jenis kayunya, keluarlah bahasa-bahasa Latin, tinggal diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Begitu juga ahli-ahli tanah, gali tanah sekian meter ke bawah, ini tanahnya tanah apa? Mereka tahu namanya. Jenis tumbuh-tumbuhan atau jenis hewan-hewan laut yang berada di palung-palung terdalam itu, ketika ada hewan muncul, itu ahli kelautan, ahli bahari bisa tahu itu ada namanya. Maka ketika manusia bisa tahu nama sesuatu, maka Allah sampai pencipta akan menitipkan nama juga kepada semua yang diciptakannya. Maka teori nama ruh itu yang sudah sering dibahas Abu Ar-Razi, itu memang aplikasi dari keilmuan itu. Teori bahwa segala yang wujud itu pasti ada namanya. Nah, bagi umat muslim, siapapun yang Allah berikan rezeki untuk dibukakan nama ruhnya, perlu memahami semua kita itu pada hakikatnya sudah punya nama. Jadi bahasanya bukan kita diberi nama saat ini, tapi dibukakan nama kita. Nama itu sudah ada, dibukain gitu. Ini Mufid, dia pakai jaket misalnya di dalamnya ada nama Mufid. Yang berhak buka resleting itu, nah buka resleting itu siapa? Nah itu istrinya. Jadi untuk konteks nama ruh itu kita bukan tidak ada nama diberi nama, bukan. Kita sudah ada namanya lalu dibukakan oleh yang berhak, yang Allah izinkan. Kalau dahulu Rasulullah yang diizinkan oleh Allah membukakan nama, kalau sekarang pewaris hakikinya dialah yang diberikan izin oleh Rasulullah untuk membukakan namanya. Ada tiba-tiba sekarang ini sejak Ar-Razi menyampaikan, bukan, nama ruh itu sudah ada, sepanjang zaman itu sudah ada. Bedanya kalau di akhir zaman itu lebih bersifat terbuka, inklusif.
Kalau sejak masa sahabat hingga sebelum masa kita ini bersifat eksklusif, sangat tertutup dan sangat privat dan sir, rahasia bagi seorang wali yang Allah bukakan namanya. Jangan katakan ilmu ruh itu belum ada, sebelumnya sudah ada. Hanya saja para wali-wali sebelum kita itu mereka menjaga rahasia itu. Itu rahasia yang paling rahasia, sirrul asrar. Rahasia dari segala rahasia. Jadi bukan hak kita aja, dulu sudah ada nama ruh itu. Hanya saja kalau kita tanya ke mereka, wali-wali yang ada yang udah tua-tua sekarang, wali-wali warisan al-ghaus sebelumnya atau wali-wali warisan kutub sebelumnya, kita tanya siapa nama ruh syekh, mereka bakal kasih nama, kasih tahu. Rahasia, sirun bainahu wa bainallah. Karena saking rahasianya, maka manusia yang dangkal ini memandang tidak ada nama ruh. Karena saking tertutupnya. Dalam ilmu nahwu kita bisa melakukan pendekatan. Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Lalu mereka menjawab qalu bala syahidna. Jadi dosen bentar ya. Alastu Allah alastu birabbikum, ini dhamir. Mereka bilang apa? Qalu bala syahidana. Ada tinggal ya? Coba di sini ada berapa dhamir ini? Kata ganti. Kata dhamir itu kata ganti. Pertama kum, yang kedua ada hum, yang ketiga ada na. Ini kajian nahwu nih. Sebetulnya Buya Yunal Isra nih ngomong nih Bang. Tuh. Ini kata ganti enggak? Dhamir itu kata ganti. Dalam ilmu nahwu, kata ganti menunjukkan ada kata yang digantikan. Dhamir menunjukkan adanya kata zahir. Dhamir yadullu ala az-zahir. Ini kaedahnya. Setiap ada yang dhamir pasti menunjukkan ada yang zahir. Isim dhamir itu menunjukkan ada isim zahir. Lah, gak kelihatan. Dhamir pertama kita praktekkan pada tu-nya Allah. Allah bilang tu, alas tu. Kata gantinya aku. Ini dhamir, kata ganti. Ada nggak nama yang digantikan? Ada siapa? Allah. Nah, itu namanya Allah. Kemudian, nah ternyata di depan masih ada qala. Siapa? Huwa. Qala huwa. Berkata si dia. Siapa? Allah. Huwa kata ganti enggak? Dia. Kata ganti menunjukkan ada kata yang digantikan. Lagi-lagi Allah. Allah saja punya kata ganti, maka selainnya pun bisa punya ada kata ganti. Kum, kalian. Ketika kita ngobrol kalian kepada seorang pasti ada yang dikaliankan. Siapa sih orangnya? Ada namanya. Inilah nama-nama para arwah. Asma'u al-arwah. Qalu. Nah, siapa yang bertahu yang waw ini? Hum. Hum. Lagi-lagi kum yang mereka ini. Si antum itu, si antum ini sekarang menjadi hum karena pakai kata ganti mereka. Mereka menjawab bala syahidna, kami. Lagi-lagi kata ganti. Lagi-lagi kaidahnya setiap dhamir menunjukkan ada kata zahir. Setiap kata zahir menunjukkan ada kata yang setiap ada dhamir menunjukkan zahir, setiap kata ganti menunjukkan ada yang digantikan. Maka di mana ada dhamir di situ ada zahir, meskipun zahirnya tidak diperlihatkan, tapi jelas.
Nah, siapa yang zahir nih? Nah, itulah asma arwah itu, asma ruh itu. Nahu apa nih, Ustaz Yuna? An-nahwu al-ma'rifi. Nahunya ma'rifat. Jadi kata ganti ilmu arwah itu bisa didekati pakai ilmu nahu. Jadi ilmu itu saling bersinergi, saling dukung-mendukung. Nah, ingat kaidahnya ad-dhamir yadullu ala az-zahir. Adanya dhamir menunjukkan adanya zahir. Kata ganti menunjukkan ada kata yang digantikan. Nah, pada akhir zaman memang dibuka. Nah, orang-orang yang Allah izinkan, Allah rezekikan dibukakan. Ya, dibukakan. Bukan tak punya nama lalu dikasih nama, bukan. Tapi dibukain, nama itu udah ada, ruh itu udah ada dalam diri kita. Dia sesuatu yang wujud kan? Sesuatu yang wujud pasti ada nama. Siapa salah satunya Nabi Allah yang dibukakan, yang diajarkan untuk mengetahui nama itu? Sayyiduna Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ditaukid kullaha. Nama apa aja? Kullaha. Zahir batin kita Nabi Adam Allah ajarkan. Nah, orang yang Allah izinkan dibukakan nama ini, ketika Allah berikan dia karomah, maka nama itu salah satu penggaransi dia ketika karomah itu benar. Salah satu penggaransi. Penggaransinya banyak, salah satunya itu asma ruh. Nah, sesuai dengan tema kita saat ini adalah tentang karamatul aulia. Itu ya, Ustaz Ali Wafa. Tentang karamatul aulia. Kalau di KJD beberapa pekan lalu tentang aulianya Risalah Kusyairiyah. Dia memang pas dapat giliran itu. Sekarang pas di karamatul aulia. Sesuatu yang bukan, saya nggak ada di situ. Jadi membicarakan sesuatu yang bukan posisi saya tuh. Di KJD ngomong aulia, akhirnya ya kita babnya bab periwayatan aja, penukil-nukil apa sih kewalian itu. Sekarang Buya Rozi meninggalkan bab karamatul aulia. Karamatul aulia. Nah, kemarin Buya Rozi pernah menyinggung. Karamah berasal dari karam ya. Bukan karam, bukan kapal, karam. Karam, kemuliaan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Kalau Allah meminta pertanggungjawaban, meminta ganti atau meminta kesetaraan atas apa yang kita lakukan dengan pemberian Allah, maka kita tak layak menerima hal itu. Bahkan sekelas aulia Allah pun tak berhak menerima karomah-karomah seperti khawariqul adah. Karomah itu kan banyak. Nah, saya kasih sebagian dengan kata kunci seperti, salah satunya seperti khawariqul adah. Karena tidak hanya khawariqul adah berupa karomah. Khawariqul adah itu adalah hal biasa dalam konsep karomah. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memahami karomah itu Allah yang mengasihi dan kita menyaksikan ada nih desas-desus kiai ini punya karomah, ustadz ini punya karomah. Kita tak perlu ingkar. Biasanya kita mengatakan masa sih? Enggak percaya, enggak masa sih orang seperti itu dapat karomah. Kita menganggap seorang mendapat karomah ibarat kita itu ya pemahaman yang salah selama ini, seakan-akan orang yang diberikan karomah itu ibarat orang yang kelihatan miskin tapi diberikan kekayaan, maka wajar kita nggak percaya. Maka muncul ungkapan masa sih, lalu dia munculin ungkapan-ungkapan sebab karomah itu adalah istiqomah dalam ibadah. Betul, memang. Jadi orang-orang yang Allah kasihkan karomah itu bukan berarti dia tidak istiqomah. Ia memang istiqomah. Nah, kita aja menganggap karomah diberikan Allah kepada walinya, kita itu selalu sensi, ada aja hasad gitu.
Ya biarin aja. Kita lihat aja yang memberi. Si mukrimnya siapa? Allah, sudah. Ada orang yang Allah berikan kelebihan, itu husnuzon aja. Kita nggak usah menyari-nyari, emangnya dia sholat sih nggak sih? Kita cari-cari kesalahannya. Untuk kita membuktikan bahwa ternyata itu bukan karomah. Bahwa ternyata itu adalah apa? Istidraj. Nah, bukan tugas kita mencongkel-congkel ini karomah apa enggak. Tugas, kalau ada orang yang Allah kasih kelebihan, kita sandarin aja ke Allah. Urusan batinnya bainahu wa bainallah. Urusan dia dengan Allah. Kalau dia ternyata bohong, ternyata bikin kita nggak usah repot-repot ya. Karomah apalagi kemuliaan. Masa sih kita mengkritik Allah? Allah ngasih kemuliaan, orang dikasih kemuliaan, masa kita kritik? Seharusnya kita senang gitu. Ada orang dikasih kemuliaan kita senang, jangan kita ada rasa iri gitu. Mencari-cari supaya itu nggak benar. Lah urusan kita apa? Gitu. Kembalikan ke mana bahasanya? Karomah itu adalah kemurahan, pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Jadi kalau kita mampu mengembalikannya kepada Allah, maka apapun bentuk karomah kita akan melihat itu adalah hal biasa. Karena kita menyandarkan kepada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, "I'lam anna ta'ifatan mimman 'adamul aqla wa khalafun naqla 'adalu 'anil haqqi fasadduhu wa 'amadu ila hadzal bab fasadduhu." Jadi ada di antara kalangan yang mengaku sebagai ahli logika, mereka mengingkari hal ini. Siapa yang boleh contohkan? Contoh kal Mu'tazilah, seperti Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu enggak mengakui adanya karomah, itu enggak ada. Enggak mengakui. Tapi anehnya mereka mengakui mukjizat. Anehnya mereka mengakui mukjizat. Mengapa aneh? Mereka tidak mempercayai ada fa'il lain ketika seorang telah dilahirkan, maka dia secara absolut dialah yang bertindak. Itu pemahaman Mu'tazilah dan Qadariyah. Ketika seseorang bertindak, maka itu murni perbuatan dia dan tidak ada lagi Allah ikut serta dalam perbuatan si hamba. Ketika si hamba dilahirkan ke dunia, maka Allah total menitipkan kudratnya dalam sisi dan diri seorang manusia, maka lepas Allah berlepas tangan di situ, maka dia bergerak-gerak sendirilah manusia. Tapi satu sisi si Mu'tazilah ini mengakui mukjizat. Padahal kata mereka mukjizat itu adalah Allah yang melakukan terhadap para nabi. Nah, itu adalah salah satu kontradiksi dari Mu'tazilah yang juga disampaikan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddinnya. Nggak ada manfaatnya bagi Mu'tazilah mengakui adanya mukjizat. Karena mereka meyakini perbuatan hamba itu absolut, mereka sendiri melakukan. Nggak ada Allah bertindak, nggak ada. ولا تكون هذه الكرامات والمعجزات إلا للأنبياء ومن ادعى ذلك سواهم فهو محال. Kalau ada karamah dan mukjizat diaku oleh orang yang bukan dua golongan ini, bukan nabi dan bukan para wali, maka itu mustahil, bukan mukjizat, tapi bisa jadi itu as-sihr, bisa jadi itu istidraj. Allah berikan kepada dia melakukan sesuatu, tapi itu bagian dari istidraj. Allah tidak dalam rangka memuliakan orang itu, bukan dalam rangka karamah. Bukan dalam rangka karamah, tapi untuk isqat, menjatuhkan orang tersebut. Apa beda karamah dengan mukjizat? Secara dia sumbernya itu sama. Jadi para aulia yang Allah berikan karamah, jika mereka hidup pada masa Nabi, yang pertama bisa jadi aulia itu akan menjadi salah satu dari Nabi, dan karamah yang dia peroleh ketika itu bisa jadi menjadi mukjizat.
Karena mukjizat telah ditutup dengan ditutupnya kenabian, maka tersisalah al-karamah. Nah, seandainya Sayyidah Maryam itu seorang wali, maka makanan-makanan yang Allah berikan kepada beliau disebut dengan karamah. Anna laki hadza, kata Nabi Zakaria. Qalat huwa min indillah. Itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Zakaria sendiri Allah berikan mukjizatnya. Jadi unik nih. Mukjizat itu ada yang berbentuk, tapi terkadang mukjizat itu ada yang berbentuk as-sukut, diam. Tidak bertindak secara fisik, malah dengan cara diam secara fisik itu menunjukkan sebuah mukjizat. Contohnya Nabi Zakaria. Bagaimana Nabi Zakaria? Ketika Nabi Zakaria mengadu kepada Allah, bagaimana saya bisa memiliki anak sementara wa murati aqir, sementara istriku tidak bisa beranak. Maka apa kata Allah? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Ayatuka, tanda-tanda bagimu sebagai mukjizat bagimu bahwa engkau akan memiliki anak adalah alla tukalliman nasa, kamu puasa ngomong thalathata ayyam, 3 hari aja enggak ngomong, illa ramza, kecuali dengan bahasa isyarat. Nah, ini unik. Biasanya yang namanya pembuktian adalah dengan aksi melakukan sesuatu. Ini loh buktinya, ini buktinya, ini berkas-berkasnya, ini buktinya, ini tanda-tandanya, ini sidik jarinya. Ada sesuatu yang dilakukan. Nah, Nabi Zakaria ini unik. Buktinya dengan cara tidak melakukan. Biasanya yang disebut dengan bukti adalah dengan melakukan sesuatu. Tapi bagi Nabi Zakaria, yang disebut yang menjadi bukti adalah dengan tidak melakukan sesuatu. Nah, ini unik. Pembuktian dengan tidak melakukan. Bukti bagimu, kata Allah, alla tukalliman nasa thalathata ayyam. Kamu tidak ngomong 3 hari, itulah bukti kamu akan diberikan anak oleh Allah. Nah, kan unik. Dalam masalah kehamilan misalnya, buktinya di USG, di dokter kelihatan tuh jabangnya, janinnya. Ada wujud barangnya. Tapi ini buktinya dengan tidak melakukan. Nah, itu unik. Pembuktian yang unik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pula lah yang dapat kita ambil hikmah ketika seseorang Allah kasih sir untuk tidak berdoa. Bisa jadi dengan dia tidak berdoa itulah tanda-tanda Allah akan kasih. Ada orang yang berdoa itu sebagai tanda-tanda memang Allah sementara tidak mengasihi, tapi tanda-tanda Allah sangat cinta ingin berkomunikasi dengan orang itu. Nah, dalam kitab Risalah Qusyariyah bahkan dinukil juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Jadi ada dorongan sir di dalam kalbu kita untuk berdoa, berzikir, maka berdoalah, itu pula lah adabnya. Ketika ada sir dalam kalbu kita untuk tidak berdoa, jangan paksa berdoa, itu pula lah adabnya. Adab sir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah saya menyaksikan ketika suatu kali Abu Ar-Razi diminta berdoa oleh Bang Dik itu berkali-kali loh. Terakhir kemarin ngaji hikam. Yang dulu juga hikam di KJD. Buya, sekarang Buya doa ya. Buya ngasih isyarat illa ramza. Jangan ngelakuin apa yang dilakukan Nabi Zakaria juga. Nggak ngomong. Bang Dik aja. Bang Dik nungguin terus. Ini terus. Bang Dik itu kan ahli membaca gestur tubuh orang. Membaca mimik orang. Nih orangnya lagi bener-bener nggak mau apa gimana. Akhirnya Buya nggak doa. Di situlah saya memahami ketika sampai di pembacaan teks satu paragraf di kitab Al-Adhkar itu, setelah saya memahami bahwa ada kondisi seorang atau ahwal seorang ketika
ada bisikan untuk berdoa, berdoalah. Jangan sia-siakan waktu bisikan itu untuk tidak berdoa. Berdoalah. Ketika dalam kalbu kita enggak berdoa, mungkin doa kita dalam diam. Ada doa dengan kalam, ada doa dengan diam. Ada doa bilisan, ada doa bil hal. Doa dengan hal, aktivitas fisik kita, doa dengan diam. Dan kita terkadang kan menjadikan doa untuk memperalat Allah. Dengan doalah kita Allah semestinya menurunkan pemberiannya. Dengan doalah semestinya Allah ngasih saya udah berdoa nih, kok Allah ngasih sih? Itu kan kita menjadikan doa untuk memperalat Allah. Padahal hakikatnya doa itu adalah untuk memperalat diri kita supaya kita mau berubudiyah. Alat bagi diri kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperalat Allah. Jadi dalam sebuah riwayat, dalam kitab riwayat para ulama kita disebutkan, ketika seseorang berdoa, maka pada hakikatnya itu yang pertama, itu adalah sinyal kalau memang Allah akan menurunkan apa yang dulu ia takdirkan. Bukan karena doa Allah menurunkan pemberian itu, tidak. Allah hanya ingin memberikan sinyal kepada kita dengan doa yang kita ucapkan bahwa tak lama lagi apa yang telah Allah tuliskan bagi kita akan diturunkan oleh Allah. Jadi doa itu terkadang hanya menjadi sinyal, bukan membuat apa yang Allah tuliskan itu menjadi turun, bukan. Berarti kalau begitu lebih hebat kita dong dari keputusan Allah. Jalla hukmul azali an yundafa ilal ilali, kata Imam Ibnu Athaillah. Maha suci ketentuan yang sifatnya azali dulu ketika disandarkan atau bertumpu kepada sebab yang baru lahir kemarin. Masa sih keputusan yang sudah lama muncul disebabkan baru oleh sesuatu yang baru muncul? Tidak mungkin. Logikanya gak masuk. Kecuali kalau sesuatu yang baru disebabkan oleh logika yang ada. Sesuatu yang baru disebabkan oleh yang udah lama. Itu merupakan rentetan dari yang udah lama. Tapi sesuatu yang Allah tetapkan di azal tidak akan bisa diubah oleh sesuatu yang baru, oleh doa kita. Dan kita pun tak sadar bahwa ternyata doa kita pun, kita melakukan doa itu bagian sebuah catatan Allah. Jangankan apa yang kita mintakan, doa kita sendiri pun bagian yang Allah catat gitu. Nah, jadi oleh sebagian arifin, ketika orang bertanya-tanya, apa sih fungsi doa? Fungsi doa supaya kita senang loh, supaya kita, sebetulnya jawaban ulama itu untuk menghibur kita. Itu sinyal bahwa Allah akan menurunkan keputusannya dulu. Itu bagi si salik, bagi si murid. Tapi bagi orang yang arif, mau itu sinyal kayak mau itu apa, dia nggak peduli. Dia mampu diizinkan berdoa kepada Allah, itu sudah lebih baik bagi dia. Maka ada Imam Al-A'raj As-Sufi mengatakan, la'an uhrama minal ijabah khairun min an uhrama minad du'a. Aku terhalang dari memperoleh apa yang dimintakan dalam doa, itu lebih baik daripada aku terhalang untuk berdoa kepada Allah. Jadi doa khair minal ijabah. Nah, doa itu jauh lebih baik daripada jawaban doa itu sendiri. Nabi Zakaria dalam hayat tadi beliau nggak minta, beliau hanya bermunajat kepada Allah. Bagaimana caranya aku bisa memiliki anak sementara istriku sudah tak bisa beranak lagi? Dia cuma bertanya. Dia nggak minta, Allah berikanlah anak padaku dong. Nggak ada. Nggak ada. Jangan salah paham juga ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin. Jangan dikatakan juga maqam Nabi Ibrahim lebih rendah dari Nabi Zakaria hanya karena Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Coba kita perhatikan, penambahan kata menunjukkan ada makna di balik itu. Nabi Ibrahim bilang ini, Rabbi habli minas salihin. Jadi Nabi Ibrahim memunculkan sisi sifat, bukan wujud si anak. Rabbi habli walada
berikanlah aku anak, beda dengan Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minal waladi itu berbeda makamnya dengan Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minal waladi atau minal auladi itu lebih bersifat fisik si anak, wujud si anak selesai. Tapi Nabi Ibrahim meminta kualitas. Rabbi habli minas salihin. Langsung sifatnya dimunculkan, si auladnya nggak disebutin. Semestinya Rabbi habli minal auladi salihin. Tapi Nabi Ibrahim menonjolkan sifatnya. Karena dari sifat itu Allah ridha. Allah ridha dengan as-salih, Allah ridha dengan salihin. Maka hakikatnya Nabi Ibrahim berdoa meminta ridha Allah. Maka diberilah Nabi Isa. Dan ketika Nabi Ibrahim lahir, Nabi Ismail lahir, tak lepas ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Apa ujian Allah? Ketika begitu cintanya, cinta seorang ayah kepada anaknya, cinta mati kepada sang Ismail, Allah uji, Allah cemburu tuh. Allah masih ada cemburu. Nabi Ibrahim ini kan kekasih dia, Khalilullah. Di kalbunya ada sesuatu selain Allah. Allah cemburu. Jangan kepada kita ya, yang kalbu kita banyak kotornya. Ke Nabi lebih Allah cemburu. Tapi terkadang kita pun bertanya-tanya juga, memang layak Allah cemburu kepada kita? Memang kita siapanya Allah? Yang namanya cemburu mencemburi itu kan antara dua saling mencintai. Apa sih hak kita Allah cemburu? Memang itu kekasih Allah. Gimana lagi? Cemburulah Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena di kalbunya ada cinta kepada anaknya. Allah uji untuk menyembelih anaknya. Al-mu'jizah, dari kata bahasanya itu kita paham, al-mu'jizah a'jaza yu'jizu i'jaz. Ada tantangan di depan, maka apa yang Allah berikan kepada para nabi untuk melemahkan tantangan itu, bahwa ada yang lebih baik dari objek di depan. Sehingga dengan mukjizat itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang menjadi objek mukjizat. Orang-orang yang ditampakkan mukjizat kepada dia, maka akan menjadi objek hidayah. Tapi karomah apakah juga demikian? Karomah bisa menjadi sebab hidayah seseorang. Mukjizat tidak akan dapat membuat orang yang memilikinya tergelincir. Tapi karomah itu dua mata pisau. Depannya, belakangnya sama-sama tajam. Karomah bisa membuat orang mendapatkan hidayah bagi orang yang masih mengandalkan kepada physically, hidayah bertumpu kepada sifatnya fisik, maka kemunculan wali-wali yang menampilkan karomah itu bermanfaat bagi dia. Salah satu sumber hidayah, salah satu penyebab hidayah bagi dia. Maka kita tak perlu heran ketika banyaknya wali-wali yang memunculkan karomah pada diri mereka lebih digandrungi oleh para tulab dibandingkan wali-wali yang beraktivitas di taklim setiap harinya. Tidak begitu diminati. Kenapa? Karena pada hakikatnya taklim, apalagi taklim ma'rifat itu sasarannya ruh. Nah, bagi orang yang belum sampai sasarannya ke ruh, maka dia masih terjebak di luar ruh. Maka dia masih cocok dengan sesuatu yang sifatnya karomah-karomah. Dia masih terpana dalam karomah. Sementara talib-talib, murid-murid salikin yang sudah terpana dalam ma'rifat, maka sebenarnya dia sedang menyaksikan karomah yang jauh lebih besar daripada khawariqul adah. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, karomah bisa bermata dua, memang bermata dua. Jadi kan Imam Junaid pernah ditanya, boleh nggak seorang wali itu berzina? Beliau rundukin kepala, akhirnya belum menjawab. Itu boleh-boleh saja terjadi. Artinya apa? Seorang wali itu tidak maksum. Bisa jadi karomah itu bisa menjadi hujjah atas dia, menghancurkan dia, meskipun bisa menjadi sumber hidayah bagi orang lain. Bagi dia dapat menghancurkan dirinya. Terjebaklah dia di situ. Padahal itu hanyalah
bunga-bunga yang Allah berikan untuk dia terus berjalan. Tapi dia tidak melanjutkan perjalanannya. Dia masih di dalam thariqah, masih di tengah-tengah thariq, di tengah-tengah thariqah. Dia tidak melanjutkan ke stasiun berikutnya. Dia terjebaklah di tengah jalan. Namanya aja thariqah, berarti kan jalan. Belum usul tapi inqita, terputus. Nah, ada karomah yang sering kita lupakan dalam keseharian kita adalah karomah ketulusan orang tua kita dalam mendidik kita, menjaga kita. Karomah yang tak bisa dibalas, yang tak bisa dibandingi, tak bisa ditandingi. Karomah. Apa bukti karomahnya? Allah jadikan orang tua sebagai wasiyah, wasiyatullah. Itu bukan apalagi itu. Karomah apalagi itu? Bukan sekedar karomah, wasiyatullah. Allah wasiatkan, aku wasiatkan kepada kalian, orang tua kalian. Itu biasanya wali-wali terdekat dalam diri kita, dalam lingkungan kita itu adalah orang tua. Itu wali-wali terdekat. Nah, itu yang sering kita lupakan. Kita selalu silau dengan wali-wali di seberang jalan yang hanya menampilkan karomah-karomah. Namun kita lupa dengan karomah orang tua kita sendiri. Emang itu orang tua mau bangun tengah malam, itu bukannya karomah. Karomah itu kan kemurah hatian orang-orang. Orang tua bermurah hati kepada kita. Yang sudah punya anak laki-laki pasti menyaksikan. Kalau mau jujur, laki-laki itu kalau mau jujur, dia tuh ngaku sebetulnya nggak kuat ngelakuin seperti lakuin istri. Jujur aja. Dia ngorok aja suami. Apalagi kalau anaknya lagi sakit, yang kadang tiap 5 menit bangun, 10 menit bangun gitu. Belum lagi ganti popoknya. Dengan karomnya sang ibu, dia lakukan, nggak minta balasan dari anaknya. Itu contoh karom, sebenar-benar karomah. Karomah itu apa? Memberi tanpa meminta balasan, itu kan itu karomah. Maka orang tua itu semuanya karimah, apalagi sang ibu. Karimah. Nggak ada, nggak mampu. Antara jasa ibu dan jasa ayah, jasa siapakah yang bisa diganti? Yang bisa dibalas oleh sang anak? Teka-teki nih. Kalau boleh kita memilih, ada hadiahnya nggak? Jasa yang bisa diganti itu jasa ayah. Jasa ibu nggak bisa diganti. Oh, ngarang nih. Ada hadisnya dalam Sahih Imam Bukhari pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah. La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Tak mampu seorang anak membalasi ayahnya kecuali kalau dia melihat ayahnya tersandra sebagai budak, lalu dia beli ayahnya itu karena posisi sebagai budak, lalu dia merdekakan ayahnya itu, maka terbalaslah jasa orang tua, si ayah. La yajzi waladun walidahu, bukan walidatahu. Tidak dapat seorang anak membalas jasa ayahnya kecuali kalau dalam kondisi perang, ayahnya disandra oleh musuh, diangkat menjadi budak. Bukan diangkat ya? Kok diangkat? Apa? Dijadikan budak. Masa dilantik jadi budak? Si ayah diambil, diculik menjadi budak. Lalu si anak mencari uang, dibelilah ayahnya. Itu nggak ada urusan. Nu ayah saya nggak bisa beli, nggak bisa. Ini urusannya udah muamalah lagi antara si pemilik dengan dia. Dia harus beli. Udah beli, dia miliki ayahnya, dia merdekakan. A'taqtuhu, aku merdekakan dia sang ayahku. Maka ketika itu terbalaslah jasa si ayah, bukan si ibu. Jasa si ibu nggak bisa dibalas. Siapa yang lebih karomah, ibu pak ayah?
Kalau jiwa feminis yang muncul, si ibu. Kalau jiwa maskulin yang muncul, si ayah. Nah, itu kita pahami. Ada wali-wali terdekat. Kalau boleh ditambahkan, wali itu tidak cuma abdal, tidak cuma nujaba, nuqaba, tidak hanya wali kutub, tapi wali wasi, wali wasiat. Wali wasiat itu orang tua kita. Wali wasiat orang tua kita. Wali-wali yang ada di sekitar kita misalnya, di samping karomah-karomah atau kemurahan hati yang diberikan oleh mereka kepada kita, mungkin tidak seperti yang diberikan oleh orang tua kita kepada anak. Ada berkah doa mereka, wali-wali para aulia. Ada berkah dijaganya bumi. Ada berkah kita diberikan kesehatan oleh Allah karena doanya. Ada berkah kita diberikan ilmu melalui lisan-lisan mereka. Mungkin sampai di situ. Tapi terkadang kewilayahan, kewalian seorang tua itu kadang melebihi itu. Nah, itu lagi-lagi ini hal yang jarang kita sadari. Kemudian ada pertanyaan, hal yajuzu an yakuna al-waliyyu ma'suman am la? Boleh enggak wali itu maksum? Seperti Nabi. Fa naqul la yajibu an yakuna ma'suman. Li'anna al-ismata la takunu illa lil anbiya salawatullahi alaihim wasalamuhu ajma'in. Tidak wajib seorang wali itu maksum. Nah, ini kata kunci. Tidak wajib. Yang wajib maksum itu Nabi. Nah, lawan wajib itu apa? Lawan wajib bisa jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja wali itu maksum. Tapi istilahnya bukan maksum. Mahfuz. Boleh-boleh saja wali itu terjaga dari kesalahan. Bukan berarti dia maksum. Tapi mahfuz. Tapi dalam konteks wajib gak dia itu maksum? Tidak. Yang wajib maksum adalah para nabi. Jadi pemilihan kata ini penting sekali. La yajibu bukan berarti mustahil. Tidak wajib bukan berarti mustahil. Tidak wajib bisa jadi boleh-boleh aja, yajuz. Wa ammal awliya'u fajaizun an tabdua minhum al-hafawatu waz-zallatu. Sedangkan para wali boleh-boleh saja muncul kesalahan-kesalahan dari diri mereka. Sebagai pembuktian bahwa mereka masih bashar yang biasa. Nafsiyahnya masih biasa. Para malaikat, keimanan para malaikat itu stagnan, tenang gitu. Maka tadi dikatakan ada malaikat yang diperintahkan Allah ruku, dia ruku terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diperintahkan untuk sujud, dia sujud terus. Ada malaikat diperintahkannya salawat, zikir, tawaf, dia tawaf terus, stagnan. Kalau imannya para nabi terus menanjak naik. Kalau imannya para wali dan orang mukmin zigzag. Nah, itu bedanya. Makanya tidak heran jika ada para aulia muncul dari sisi mereka tuh hafawat dan zallat. Nah, lagi-lagi pilihan kata yang bagus dari Imam Izzuddin. Yang pertama, tidak wajib. Tidak wajib bisa jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja wali itu maksum, tapi bahasa lainnya mahfuz. Tidak melakukan dosa boleh-boleh aja. Itu konsep hukum akal. Lawan wajib bukan berarti mustahil. Boleh. Boleh-boleh aja gitu. Sedangkan para wali fajaizun antabdua minhum, antabdua muncul tampak. Nah, ini kata kunci lagi. Ketika Imam Izzuddin memilih kata antabdua, artinya Imam Izzuddin tidak menginginkan kalam fajaizun an yaf'alu hafawat. Nah, beda. Boleh saja mereka melakukan dengan pilihan sendiri, bukan. Antabdua muncul tanpa disengajakah, itu bagian dari antabdua. Jadi nggak ada para aulia itu israr fil ma'asi, itu nggak ada. Yang selalu dawam dalam kemaksiatan itu nggak ada para wali. Kalau sempat jatuh, mereka cepat kembali
Bahkan dosa mereka itu, para aulia itu, terkadang ketaatan orang awam itu menjadi dosa bagi mereka. Nah, jadi kita yang orang awam jangan keheran juga menyamakan para wali dengan kita. Wali sama kok dengan kita. Melakukan dosa, nyolong. Masa sih wali nyolong? Nggak ada wali nyolong. Nggak ada, nggak mungkin rasanya. Nyolot. Nggak mungkin. Nah, karena di atas tadi dikatakan anta berdua minhum afawat, boleh-boleh saja, maka Imam Junaid, tadi pertanyaan kita bacakan, waqad su'ilal Junaid radhiyallahu anhu 'anil 'arif hal yazni. Apakah seorang arif billah itu bisa berzina, melakukan zina? Maka fa'atraqa maliyan, nunduk kepalanya, narik napas, balik lagi ngangkat kepalanya, wa qala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Qadaran atau qadran? Qadaran maqdura. Dikembalikan kepada apa yang dahulu telah Allah tentukan, kepada yang dulu telah Allah takarkan kepada seorang hamba. Kalaupun Allah takdirkan seorang wali melakukan sesuatu, Allah munculkan perbuatan zallat dan hafawat, itu Allah semakin membuktikan bahwa Khatamul Anbiya itu memang betul-betul ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada para wali setelahnya melakukan zallat dan hafawat, itu membuktikan bahwa dia adalah wali, bukan Nabi. Dia adalah wali, adalah manusia biasa. Nah, itu poinnya. Jadi nggak perlu kita membuli, jangan karena wali lah, orang-orang biasa melakukan kesalahan, itu kita nggak perlu bully. Nahi mungkar perlu, tapi jangan ada dalam kalbu kita merasa menghinakan orang lain. Nahi mungkar itu tidak boleh dibarengi dengan menghina orang lain. Cukup nahi mungkar sebagai syariat fi'liyah kita, tapi jangan ada di kalbu merendahkan orang lain. Maka wajarlah ketika Rasulullah SAW sempat marah kepada ada beberapa sahabat yang murka ketika darah Imra'ah Ghamidiyah menempel di wajah sahabat itu. Ketika sang perempuan itu dirajam karena dia meminta dirajam. Ketika dirajam, darahnya muncrat ke wajah seorang sahabat. Marah, ini darah najis, darah pendosa. Mendengar itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Seandainya taubat dia tadi dibagikan kepada penduduk bumi, itu sudah cukup untuk menghapus dosa-dosa semuanya. Nah, urusan zahir kita laksanakan, urusan batin kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya kita kan sering lancang untuk menghukumi batin orang. Nah, menyelinap ke batin orang. Baik, untuk penutup kajian kita ada ungkapan penting dari Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Wa'lam anna ajallal karamati allati takunil awliya'i dawamu taufiqi li ta'ati wal ismati 'anil ma'asi wal mukhalafat. Semulia-mulianya karamah yang dimiliki oleh para wali adalah senantiasa mereka diberikan taufik oleh Allah untuk selalu taat lahir dan batinnya kepada Allah, dan terjaganya mereka untuk tidak melakukan maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka itulah ungkapan lain dalam kitab Risalah Syariah, al-istiqamatu khairul karamat. Istiqamah itu adalah sebaik-baik karamah. Jadi ketika kita muncul nih, ada orang para aulia muncul karamahnya, lalu kita adu sebaik karamah itu istiqamah. Bukan seperti itu. Lah emang orang seperti itu bukan istiqomah. Kan dari istiqomah Allah kasih karam. Jadi kadang ungkapan hasad itu dibungkus dengan kalimat-kalimat thayyibah gitu. Itu bukan hasad, ungkapan iri gitu. Ya udah, kalau ada orang diberikan kelebihan oleh Allah, terima. Ya sudah, karam kok, kemuliaan, masa sih enggak mau kita Allah muliakan seseorang? Berarti itu hasad namanya. Serahkan urusan orang itu kepada Allah. Nah, kita jangan ikut-ikutan untuk menghukumi orang lain. Allahu yahkumu bis-sarair. Ini bagian akhir kitab ini kita serahkan ke Abu Ya'razi karena ada tinggal satu bagian lagi. Kalau saya nutup sul khotimah nanti. Sebagian belakang itu bagus sekali, biarkan Abu Ya'razi biar husnul khotimah. Itu
belakang itu semuanya pesan untuk kita semua para murid gitu. Adab. Innamal muradu lil muridi sidqut talabi wa husnul adabi, yang dimaksud dengan tujuan hakikat dari seorang murid adalah sidqut talab wa husnul adab, bla 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 sampai belakang. Biar jatah Buya Razi, biar kita kena siram semuanya oleh beliau. Kita doakan semoga beliau selamat pulang pergi ya. Besok beliau ke Madura ya, didampingi sama teman-teman Madura di sini. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga keluarganya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طيب أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersuci.